yang terakhir adalah penutup. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailani Sofia Yandika. Saya host pada Ahad Forum kali ini, menggantikan teman saya karena terkendala sinyal ya teman-teman. Untuk pemateri kita sore ini, beliau adalah Ibu Dr. Siska Lisulistiani, MAG MESY. Beliau lahir di Bandung 26 Juni 1990, sudah menikah nih, dan memiliki 2 anak laki-laki. Beliau juga seorang dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, sudah memiliki 5 buku karya sendiri. 2 buku bunga rampai, jurnal, dan proceeding nasional dan internasional. Beliau aktif juga di berbagai macam organisasi, diantaranya anggota Asosiasi Dosen Hukum Islam, anggota Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam, dan bidang perempuan PP kami 2017 sampai 2019. Kita sapa dulu pemateri kita. Assalamualaikum Ibu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, udah siap untuk menyampaikan materi untuk Ahad Forum kali ini? Insya Allah. Bismillah. Boleh. Ya, langsung aja. Iya, silakan Bu, dimulai saja. Ininya slide-nya udah bisa di-share ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ikhwan akhwat fillah. Di sore hari ini kita bersama-sama akan, mohon maaf sebentar ya, akan berbagi ilmu ya bersama, ngobrol bareng gitu ya terkait aspek hukum pranikah. Mungkin kebanyakan di sini pesertanya juga masih belum menikah mungkin ya, banyak ya. Seperti moderator kita hari ini ya, insya Allah ini akan bermanfaat ya, insya Allah akan bermanfaat untuk rekan-rekan semua ya. Juga untuk walaupun yang sudah menikah insya Allah juga akan bermanfaat ya. Kenapa? Karena memang ada aspek-aspek mungkin yang tidak begitu familiar di masyarakat gitu ya. Oke, di sini kita akan mulai di poin pertama. Kenapa kita akan mengangkat terkait aspek hukum pranikah ini? Gitu ya. Next. Di next aja itunya ya, share-nya. Oke, lanjut deh. Kita bahas mengapa harus mengetahui aspek hukum pranikah gitu ya. Karena kan yang kita ketahui selama ini, kenapa nih Forum Ahad kali ini kita mengangkat aspek hukum pranikah? Karena memang kami di ISFAL sendiri melihat bahwa ternyata memang masih kurang sosialisasi aspek hukum ini yang harus diketahui bagi para calon mempelai nih ya, calon suami atau calon istri yang biasanya itu hanya aspek-aspek yang bersifatnya berhikmah gitu ya tentang pernikahan, lebih bersifat seperti itu. Tapi hal-hal normatif lain yang perlu diketahui supaya masyarakat itu juga sadar hukum juga masih sangat minim. Ya, misalkan daurah-daurah pranikah lebih pada banyaknya hal-hal yang membumbui ayo menikah begitu ya, tapi tidak memberikan informasi lain khususnya aspek hukum apa sebenarnya yang harus diketahui oleh para calon pasangan yang akan menempuh kehidupan pernikahan ya atau berkeluarga. Nah, di sini mengapa harus kita mengetahui aspek hukum pranikah? Ya, di sini ada 3 aspek ya setidaknya. Di sini dengan kita mengetahui aspek hukum pranikah, maka kita akan menjadi salah satu penunjang ya kebahagiaan rumah tangga, yaitu dengan diharapkan masing-masing pihak, baik calon suami maupun calon istri, untuk dapat membuat kesepakatan satu sama lain yang menunjang kebahagiaan rumah tangganya ke depan. Karena yang selama ini kita tahu mungkin pernikahan itu tidak seindah film India atau drama Korea gitu ya.
tapi ternyata kehidupannya sangat berliku-liku begitu ya, masih panjang dan tidak sedikit banyak ujian. Maka hal-hal yang perlu disepakati antara kedua belah pihak itu bisa dibuat di jenjang sebelum pernikahan tersebut secara aturan. Kemudian dengan mengetahui, memahami aspek hukum perkawinan, diharapkan masing-masing pihak dapat menjaga hak dan kewajibannya satu sama lain. Kenapa banyaknya kasus perceraian ya? Mungkin kalau hanya sekedar perceraian ya, ini banyaknya kasus, mohon maaf, kriminalitas dengan misalkan banyaknya ibu yang depresi begitu, ibu yang depresi, kemudian anak kemarin yang terakhir adalah kasus di Riau ya, seorang ibu yang membunuh kedua buah hatinya gitu disebabkan memang masalah dengan partner hidupnya yaitu suaminya gitu ya. Semoga hal itu juga bisa diminimalisir gitu ya dengan hal ini. Kayak salah satunya juga kita dengan mengetahui aspek hukum pranikah, diharapkan masing-masing pihak, baik istri maupun suami, dapat mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meminimalisir masalah yang akan terjadi. Walaupun tidak ada orang yang menikah itu bercita-cita cerai, gitu ya, nggak ada. Di awal misalnya nanti kita nikah untuk 1 tahun aja, begitu. Nggak ada, bahkan itu dilarang jelas, gitu ya. Tidak boleh, karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, salah satu pengertian dari perkawinan, bahwa perkawinan itu bertujuannya untuk kekal dan bahagia. Berarti kalau untuk kekal dan bahagia, tidak ada yang bercita-cita untuk sengsara, gitu ya. Tidak ada yang dibatasi waktu seperti itu. Bahkan kalau dalam Islam, pernikahan itu bertujuan bukan hanya dimensi dunia, tapi juga sampai ke akhirat seperti itu. Nah, ini hal-hal yang memang perlu diketahui. Oke, next kita masuk ke slide selanjutnya ya. Di next aja slide-nya, pranikah. Kita bicara apa sih pranikah? Di mana adalah kondisi calon suami dan calon istri ya. Yang berniat untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah baik di mata hukum negara maupun di mata agama. Ini juga penting, di mana perlu diketahui oleh semua calon pasangan, jika Anda memiliki niat untuk memasuki jenjang perkawinan, tujuannya untuk meraih kebahagiaan, maka perlu diperhatikan cara-cara untuk meraihnya pun. Gitu ya. Harus disahkan melalui 2 aspek hukum tadi. Sah menurut negara juga, sah menurut agama, kemudian sah menurut negara. Jangan hanya beranggapan cukuplah akad nikah gitu tanpa harus dicatatkan, jangan. Karena hal tersebut pun akan menjadi masalah di kemudian hari gitu ya. Jadi harus dari awal pun dengan dipikirkan nih para calon istri Anda, kalau ada calon suaminya mengatakan, "Ayo Neng, saya berniat serius, tapi nikahnya akad dulu aja ya," gitu ya. Dicatatkannya mah kapan-kapan. Nah, nggak boleh seperti itu. Anda jangan mau buai dengan rayuan seperti itu. Kenapa? Karena kedepannya dari perkawinan itu ada akibat-akibat hukum yang akan mengikuti, dan itu panjang. Ya, baik akibat hukum terhadap istri maupun anak maupun harta. Nah, yang kedepannya ini sering banyak bermasalah adalah karena menganggap remeh di awal. Gitu ya. Jadi pernikahan itu harus sah di 2 hukum, sah menurut agama, keyakinannya masing-masing, dan kemudian dicatatkan ke KUA lah kalau untuk muslim, non muslim ke catatan sipil. Seperti itu. Lanjut. Dalam Islam pranikah dikenal dengan tahap ta'aruf dan khitbah. Masih slide yang sama sebentar. Dalam Islam pranikah dikenal dengan tahap ta'aruf dan khitbah. Dalam KUH Perdata dikenal istilah janji kawin, ya. Akan tetapi untuk janji kawin ini tidak memiliki konsekuensi yuridis, ya. Jadi janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim berlangsungnya perkawinan, menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya kerugian dan bunga akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan itu
untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Ini pasal 58 KUH Perdata. Jadi misalkan nih Anda, mohon maaf nih ya, sudah ada itikad dari sang laki-laki ya, calon mempelai laki-laki untuk menikahi seorang perempuan ya, baru mengatakan janji, apakah janji kepada yang bersangkutan ataupun kepada kedua orang tuanya, baru janji, ternyata di tengah jalan dia membatalkan ya. Kemudian membatalkan, kemudian Anda sakit hati begitu, ingin menuntut ke pengadilan. Nah, itu ternyata tidak berdasar gitu, tidak bisa ya. Walaupun ada kasus dalam jurisprudensi putusan pengadilan, saya lupa tahunnya ya, ada kasus di mana seorang sudah melakukan, mohon maaf istilahnya peminangan hitbah gitu ya. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan dia memutuskan, di tingkat pengadilan negeri pertama ditolak, tapi karena selama minangan itu si calon istri itu sudah melakukan pengumuman ya, mungkin ada kerugian material pula, tapi di tingkat banding di pengadilan agama tinggi dikabulkan tuntutannya, sehingga si calon suami tadi harus membayar kerugian secara material. Jadi janji kawin itu dalam konteks peminangan nanti, jika sudah ada sudah ada pengumuman yang tadi pengumuman itu berimbas ada kerugian material, itu bisa diproses. Tapi kalau tidak ada, hanya sekedar ucapan kedua belah pihak atau dengan keluarga tanpa ada pengumuman atau keluarga, seperti itu ya, apa aspek pidana gitu ya gitu. Oke, lanjut selanjutnya. Dalam pranikah, terikatnya pernikahan adalah perkara yang sangat diperhatikan dalam syariat Islam. Bahkan kita dianjurkan untuk dalam permasalahan ini dan dilarang menjadikan hal ini sebagai candaan. Ya, dalam sebuah hadis ya disebutkan 3 hal yang seharusnya dianggap seriusnya dianggap benar-benar, dan bercandanya pun dianggap serius ya. Jadi ini 3 perkara khususnya bagi laki-laki tidak boleh ini slide yang sebelumnya. Ya, jadi ada 3 hal bagi laki-laki nih ya. Nah, di sini ada audiens yang laki-laki. Nah, ini penting nih ya. Anda jangan mudah Anda ya dalam 3 hal. Nikah, cerai, rujuk gitu ya. Dan ini dipegang kewenangannya itu dipegang oleh pihak laki-laki gitu. Mungkin kenapa ada hikmahnya? Karena kalau laki-laki itu lebih ketika membuat keputusan dia akan berpikir sekian-sekian kali gitu dibandingkan perempuan yang lebih bersifat emosional gitu ya. Berkaitan dengan pernikahan dan rujuk. Jadi tidak boleh mudah mempermainkan 3 hal tersebut. Ya, ini perlu diketahui saat pernikahan. Karena banyak kasus dalam pernikahan, ya, terakhir yang ada konsultasi pada saya, ada seseorang yang ternyata ada masalah, suaminya sudah mengembalikan orang tua istrinya, kemudian dia memproses ke pengadilan, suaminya mengajukan talak, permohonan talak gitu ya. Kemudian si sang istri bertanya pada saya bagaimana status saya katanya gitu. Saya bilang ya coba ini kan apakah sudah pernah menjatuhkan talak sebelum masuk ke pengadilan? Terus setelah dikonfirmasi pada si laki-lakinya, oh, enggak, saya belum menjatuhkan talak. Nah ini ya, berarti saya pikir di sini ada ketidakpahaman sang laki-laki. Kenapa? Ini penting untuk laki-laki memahami bagaimana mekanisme cerai itu atau mengucapkan talak supaya tidak membingungkan, kan kesian istrinya ataupun anak-anaknya seperti itu. Nah, pengetahuan tersebut tidak boleh didadak begitu ya, didadak, tapi harus didapatkan sebelum pernikahan. Pengetahuan tentang pernikahan, perceraian gitu ya, apa saja yang disebut dengan talak, bagaimana cara mengucap dan jatuh talak seperti apa gitu ya, ataupun mekanisme rujuk. Nah, banyak kasus gitu. Ada yang bertanya kepada saya, suami saya ada yang mengatakan talak sampai 15 kali seperti itu. Nah ini kan nanti khawatirnya kalau sudah berkali-kali dan sudah jatuh talak, ternyata suaminya masih suka dan lain sebagainya, khawatirnya jatuhnya pada perzinahan seperti itu. Ini penting. Ini harus diketahui aspek tersebut sebelum pernikahan. Oke, lanjut. Nanti dikembangkan di dalam diskusi saja. Selanjutnya ada prinsip dan tujuan pernikahan. Sebentar teh yang prinsip dan tujuan pernikahan.
Prinsip dan tujuan pernikahan ini perlu diketahui dulu oleh para calon ini pasangan yang akan menuju perkawinan gitu. Perlu diketahui bahwa prinsip dan tujuan perkawinan itu pertama untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jadi nggak ada orang melakukan akad nikah itu yang dibayangkan adalah suatu hal yang jelek, tidak. Orang yang pas akad nikah yang kebayangnya itu adalah surga setelah pernikahan. Adanya wallahu alam masing-masing seperti itu. Nah, hal itu kebahagiaan tersebut justru tidak bisa instan dan itu harus harus bisa dihadirkan oleh kedua belah pihak. Tidak bisa satu pihak. Ya, tidak bisa satu pihak. Itu harus kedua belah pihak. Kedua-duanya saling membahagiakan. Ya, dan kekal, tidak ada yang bercita-cita tadi untuk menikah untuk dalam waktu tertentu, tidak boleh bahkan ya. Kemudian sahnya perkawinan itu harus tadi dalam dua aspek hukum, yaitu hukum agama dan hukum negara. Jadi mohon maaf, pernikahan siri itu bukan bukti cinta sejati lah istilahnya ya. Kalau ada yang menikahi dengan cara siri itu belum betul lah ya caranya. Harus dicatatkan sesuai dengan mekanisme yang ada ya. Karena kasihan nanti ke depannya ya. Akibat hukum yang akan mengikuti jika pernikahan tersebut hanya dilakukan secara agama saja. Ketiga, asas monogami. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, asas yang dimiliki adalah asas monogami. Berbeda dengan hukum adat ataupun hukum Islam. Ya, hukum adat itu poligami asasnya. Atau poligini lah istilahnya. Kalau di hukum perkawinan di Indonesia itu monogami. Jadi beristri satu lebih utama. Jadi syarat untuk melakukan poligami itu lebih dipersulit. Demi apa? Itu adalah ada kaidah saddu zara'i dalam usul fikih untuk bisa menghambat segala bentuk kemadharatan yang dihadirkan seperti itu. Tapi bukan berarti tidak boleh poligami. Ada ketentuan dan syarat yang berlaku. Oke, selanjutnya matang dan jiwa dan raga. Oleh karena itu prinsip tujuan perkawinan di Indonesia itu harus matang jiwa. Hal tersebut ditandai dengan usia. Dulu nomor 1 tahun 74, Undang-Undang nomor 1 tahun 74, pernikahan itu cukup di usia 16 gitu ya, dan usia 18, laki-laki 18 ya, perempuannya 16. Tapi terakhir di tahun 2019 undang-undang yang terbaru adalah disamakan. Jadi usia matang jiwa raga itu dipukul rata bagi calon mempelai usia tahun, perempuan ataupun laki-laki. Jadi kalau Anda hari ini berusia 19 tahun, ya Anda bisa dianggap matang untuk menikah, seperti itu. Jadi kalau usianya masih di bawah itu, bisa nggak menikah di usia di bawah 19 tahun? Bisa, tapi harus mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan seperti itu. Nanti akan dinilai oleh hakim kematangan jiwa dan raga dalam konteks psikologi, materi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi nikah nggak hanya sekedar pengen gitu ya. Kenapa? Yang tadi saya sampaikan bahwa pernikahan itu perjalanan panjang. Ya, dan akibat hukumnya ke depan Anda akan memiliki keturunan dan lain sebagainya. Tidak sedikit kasus di masyarakat yang tadi kasusnya yang menjadi korban adalah anak, yang anaknya dibunuh dan lain sebagainya, istrinya dibunuh atau sebaliknya dan lain sebagainya. Itu karena bisa jadi ya belum siap menjadi belum siap menjadi suami, belum siap menjadi istri, atau belum siap menjadi orang tua begitu. Nah, ini untuk menikah perlu matang jiwa dan raga. Seperti itu. Selanjutnya ada mempersukar perceraian. Ya, memang asas dalam pernikahan atau perkawinan di Indonesia itu salah satunya adalah mempersukar perceraian dan mempermudah pernikahan. Itu juga dalam Islam demikian. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Oleh karena itu, kalau kita datang ke pengadilan agama, itu prosesnya panjang. Persidangannya sampai beberapa kali gitu ya. Bahkan di tengah ada mediasi. Untuk apa? Untuk mempersukar tadi sampai nggak jadi gitu ya perceraiannya. Bahkan di Afrika itu salah satu negara di sana untuk melakukan seseorang gitu ya atau pasangan yang ingin melakukan perceraian, sebelumnya mereka disuruh untuk menggunakan pakaian pakaian pengantin gitu ya.
Jadi mau sidang sebelumnya mereka pakai pakaian pengantin, suruh duduk berdua, suruh mikir dan merimain pengalaman dulu saat dulu menikah. Supaya apa? Ada nilai-nilai nostalgia dan apa namanya? Sehingga merasa oh nggak jadi deh cerainya gitu ya. Nah itu mungkin satu upaya mediasi kalau di pengadilan agama seperti itu. Oke, selanjutnya rukun nikah, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang ya. Dalam hukum perkawinan di Indonesia menganggap bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu seimbang dalam konteks proporsional ya dan sesuai kedudukannya. Dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri dalam prosesnya perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syaratnya dan lain sebagainya ya. Oke, lanjut next. Nah, kita masuk ke dalam bab mencari jodoh. Bagaimana? Ini dari aspek Islam. Kalau di dalam undang-undang jelas tidak ada pasal berapa gitu mencari jodoh ya, tidak ada. Kita kembali kepada nilai dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat yang sering kita dengar juga, yang familiar sekali, yang disebutkan bahwa hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang pria dan wanita. Lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ya, agar kumpul ba'ah gitu ya. Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang memiliki kemampuan, maka nikahlah. Karena sesungguhnya nikah itu dapat menahan, memelihara pandangan dari maksiat dan menjaga farji, dan barang siapa belum mampu, hendaknya saum. Dan hadis lainnya banyak sekali ya, di antaranya hadis terkait milih pasangan yang kriterianya terdiri dari 4 hal, yang diutamakan adalah agama. Mencari jodoh untuk laki-laki, apa kriteria yang tadi ya, wanita biasanya dinikahi karena 4 perkara. Pertama parasnya, kedudukannya ya. Tapi yang diutamakan adalah agama. Itu hadis riwayat Bukhari. Nah, bagaimana untuk calon calon bagi laki-laki untuk mendapatkan calon istri? Bagi calon suami, di situ dalam hadis juga disebutkan ya, hadis riwayat Tirmizi, jika datang pada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi ini. Agama ini dalam konteks dalam banyak hal, selain pemahaman, akhlak, dan lain sebagainya. Ini kriteria-kriteria yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis menjadi pijakan untuk kita semua untuk bisa mendapatkan calon pasangan yang terbaik. Ya. Oke, next selanjutnya dalam hikmahnya di dalam sebuah hadis juga untuk mencari pasangan itu adalah yang diutamakan adalah memiliki track record, memiliki keturunan yang banyak, ya, alias tidak ada masalah fertilitas. Dalam sebuah hadis, nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku berbangga dengan banyaknya umatku. Ini tidak hanya berlaku bagi perempuan, tapi berlaku juga untuk laki-laki. Bahkan karena alasan ini juga sebagian fuqaha, para pakar fikih, berpendapat bolehnya fasika atau pembatalan pernikahan karena diketahui suami memiliki impotensi yang parah. Ya. Jadi masalah fertilitas atau kesuburan. Jika seorang istri setelah pernikahan mendapati suaminya, mohon maaf, fertilitas atau ternyata impoten, maka diberi waktu selama 1 tahun. Jika masih dalam keadaan demikian, maka pernikahan dibatalkan oleh penguasa. Apalagi kalau di dalam sebelum pernikahan ada syarat yang diajukan oleh salah satu calon pasangan terkait kesuburan misalkan. Boleh tidak? Boleh saja. Seperti itu. Lain dan keterangan yang lain juga disampaikan bahwa kita bisa melihat keluarganya. Kalau untuk perempuan bisa dilihat keluarga besarnya. Misalnya ibunya punya riwayat punya berapa anak seperti itu. Wah, berarti tidak akan jauh seperti itu. Wallahu a'lam. Masuk ke dalam peminangan. Atau dalam Islam disebut dengan khitbah. Tadi mencari jodoh. Kalau sudah Anda masuk, udah oke tuh dapat jodohnya, kira-kira sinyalnya sudah dapat. Nah,
Anda langsung jajaki ke wilayah khitbah. Ya. Khitbah ini di dalam dasar hukumnya di dalam Quran itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah 235 yang di antaranya artinya tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut mereka dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. Kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu berazam bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Seperti itu. Ini jika si perempuannya masih dalam masa iddah, ternyata udah ada yang naksir gitu ya. Nah itu kalau masih dalam masa iddah nggak boleh menerima pinangan. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, itu boleh baru menerima pinangan. Tapi dalam hal ini Al-Quran tersebut bisa menjadi dasar tentang peminangan atau khitbah. Ataupun dalam sebuah hadis, apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika dia bisa melihat apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Jadi nggak boleh membeli kucing dalam karung. Dalam konteks ini, saya mau menikah, tapi saya nggak tahu orangnya seperti apa. Supaya tidak terjadi kekecewaan di kemudian hari. Jadi perlu dalam Islam. Ya, jadi ikhwan, akhwat, kalau Anda mau menikah, maka Anda harus perjelas dulu siapa yang Anda akan nikahi. Gitu ya, Anda cari informasi sebaik mungkin karena kalau sudah menikah itu udah nggak bisa lagi ya. Jadi kalau sebelum menikah Anda langsung cek and recheck dulu soal bibit, bebet dan bobot itu yang tradisi dalam masyarakat Indonesia bukan suatu hal yang jelek, itu perlu di kita ambil hal yang baiknya tadi untuk mendorong untuk menikahinya gitu ya. Apa yang dapat mendorong untuk menikahinya? Misal karena akhlaknya yang baik gitu ya, parasnya yang baik dan lain sebagainya. Jangan sampai menikah tanpa tadi hal yang sifatnya motivasi tersebut. Okay, next. Dalam sebuah hadis peminangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang membeli barang yang sudah sedang ditawar atau dibeli oleh saudaranya dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya. Jadi di dalam hukum Islam, Anda kalau sudah dipinang oleh orang, ya sudah dikhitbah oleh orang untuk perempuan, maka tidak boleh menerima pinangan yang lain sebelum Anda selesaikan. Bahkan mohon maaf, kalau bisa gitu, kalau Anda sudah ada niat serius dengan seseorang, kalau bisa diselesaikan secara etika lah ya, selesaikan satu dulu, ya. Kalau sudah jelas baru gitu ya. Jadi kalau masuknya untuk peminangan ini haram hukumnya. Seseorang yang sudah dipinang kemudian menerima pinangan dari yang lain. Ataupun seseorang yang akan meminang perempuan, kemudian dia sudah tahu perempuan tersebut sudah dipinang, kemudian memaksakan, tidak boleh. Ya, kalau di dalam KUH Perdata istilahnya janji kawin telah diikuti oleh suatu pengumuman yang tadi sudah saya sampaikan atau bertunangan yang kemudian ternyata tidak terlaksana atau pernikahan tidak berlangsung, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya kerugian dan bunga berdasarkan kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak. Atas dasar tersebut, pihak yang merasa dirugikan berhak untuk meminta kembali cincin pertunangan jika pertunangan dibatalkan secara sepihak. Mungkin biaya-biaya lain yang kerugian material itu masih bisa. Nah, itu kasusnya juga sudah ada yang pernah masuk ke meja hijau. Next. Peminangan, ketentuan khususnya terkait peminangan ini yaitu pertama, peminangan dapat dilakukan dengan dua cara, bisa langsung yang bersangkutan ataupun menghadirkan wakil. Misalkan karena di luar negeri gitu ya, karena sedang pandemi COVID-19 tidak bisa melakukan peminangan secara langsung, akhirnya mengutus salah seorang yang dipercaya ya dari pihak keluarga misalkan untuk meminangkan, itu bisa ya. Kemudian wanita yang haram dipinang ya tidak boleh, ini harus penting ya. Wanita yang ditalak suaminya yang masih dalam masa iddah itu nggak boleh ya. Sedang masa iddah kemudian menerima pinangan tidak boleh. Wanita yang sedang berada di bawah pinangan orang lain, nah, ini dua hal ini haram. Jadi kalau Anda laki-laki ingin meminang seorang perempuan, pastikan dua hal ini itu tidak dilanggar ya. Jadi wanita tersebut masih free lah gitu ya, atau kalau dalam keadaan dicerai sudah selesai masa iddah. Kemudian dan pastinya tidak dalam keadaan ihram ya. Tidak dalam keadaan ihram ya, tidak boleh.
3, pinangan dapat putus karena pernyataan pemutusan pinangan atau secara diam-diam. Laki-laki meminang telah menjauhi pinangan dan meninggalkan wanita yang telah dipinang. Dalam konteks etika juga perlu diketahui bahwa kalau ingin memutuskan, maka putuskan dengan cara baik. Karena dalam aspek hukum dia juga mengandung aspek etika supaya hal tersebut bisa menjadi hal yang baik, tidak menjadi presiden yang buruk. Kemudian yang keempat, peminangan belum mempunyai akibat hukum sehingga tiap-tiap pihak bebas melakukan pemutusan peminangan. Ya, jadi yang namanya khitbah itu belum ada konsekuensi hukum selain tadi ya, selain dimana kalau Anda sudah sudah dipinang tidak boleh menerima pinangan, tapi sifatnya belum ada konsekuensi yuridis lainnya. Oke, next slide selanjutnya. Peminangan. Terkait pemutusan pinangan dalam kompilasi hukum Islam diatur. Pernyataan dari pihak laki-laki atau pihak perempuan untuk membatalkan peminangan. Pihak laki-laki yang meminang secara diam-diam tadi ya telah menjauhi. Adapun terkait masa waktu pembatalan tersebut dalam hukum perkawinan di Indonesia, dalam konteks hal ini adalah kompilasi hukum Islam, tidak dibahas. Ya, selanjutnya, jadi mau dibatalkannya setelah baru 1 hari menghitbah, kemudian dibatalkan, boleh-boleh aja. Ya, atau sudah 1 tahun nggak dinikahin terus, nggak ada kabar, berarti tandanya mungkin dibatalkan seperti itu. Ya, kasus di masyarakat mah banyak sekali. Kita lanjut ke perjanjian perkawinan. Tadi kan berbicara tentang mencari jodoh. Selanjutnya kita bicara tentang peminangan dan next-nya kita bicara tentang perjanjian perkawinan. Ini hal yang penting nih. Dan banyak yang belum familiar dengan istilah ini. Ya. Istilah perjanjian perkawinan ini di dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tidak ada ya. Tapi dalam hukum Islam tidak disebutkan secara khusus terkait ini. Ya. Biasanya dalam hukum Islam adanya lebih pada syarat, ya, syarat yang diajukan oleh salah satu calon atau kedua belah pihak. Adapun istilah perjanjian perkawinan dalam hukum Islam tidak ditentukan, akan tetapi syarat perkawinan yang dimaksud dalam fikih adalah syarat sah perkawinan, bukan dalam arti perjanjian perkawinan. Ini ada dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan melalui putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015. Next. Perjanjian perkawinan dalam lingkup hukum perdata ialah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum atau pada saat perkawinan. Jadi perjanjian perkawinan ini bisa dilakukan sebelum menikah ataupun dalam keadaan sedang melangsungkan pernikahan, ya. Dilangsungkan atau sepanjang perkawinan itu mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan dan lain-lain, selama tidak bertentangan dengan aturan undang-undang dan hukum Islam. Dasar hukum dalam hukum Islam salah satunya untuk membuat syarat perjanjian perkawinan ini dalam sebuah hadis, ya, yang artinya perdamaian itu boleh antara sesama muslim kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin dibolehkan melakukan syarat di antara mereka selama tidak mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang halal. Ini juga asas ini juga dianut dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian ini bisa dilakukan selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, baik hukum negara, agama maupun kesusilaan. Selanjutnya, syarat perjanjian perkawinan. Next slide-nya teh. Di syarat perjanjian perkawinan, kita bisa melihat ada syarat yang subjek hukumnya dan objek hukumnya. Subjek hukumnya pertama yang harus cakap hukum, ya kembali kepada seseorang yang mau menikah tadi 19 tahun usianya. Jadi laki-laki 19 tahun sekarang harusnya minimal itu, batas minimal 19 tahun, perempuan juga batas minimal 19 tahun. Maka dianggap sudah cakap hukum. Kedua, kesepakatan. Keduanya sepakat untuk melakukan perjanjian perkawinan. Ya. Nah, adapun dari sisi objeknya, ya, pertama atas persetujuan bersama, hampir sama dengan yang tadi. Kedua, objek perjanjiannya bisa berupa harta ataupun yang lainnya. Ya. Ketiga, tidak bertentangan dengan hukum agama dan kesusilaan. Keempat, secara tertulis dan disahkan melalui pegawai pencatat nikah atau notaris. Nanti ketika melakukan perjanjian perkawinan itu dicatatkan, nanti akan ada di dalam buku nikah, gitu ya. Itu juga kalau
kalau misalkan dalam keadaan melangsungkan pernikahan dicatatkan bisa melalui dengan akta notaris supaya memuat asas publisitas. Karena kalau Anda melakukan perjanjian perkawinan tapi tidak dicatatkan secara hukum negara secara hukum negara tidak sah gitu ya. Jadi lebih pada mengikat pada kedua belah pihak saja. Karena pada hakikatnya seorang muslim harus berpegang pada apa yang sudah dijanjikan kan. Tapi kalau tidak ada hal yang mengikat, bukti otentik kan juga susah. Selanjutnya ini juga pernah ada kasus di mana seseorang istri yang tiba-tiba poligami oleh suaminya gitu secara diam-diam dan terpaksa si istrinya menerima, kemudian menerima dengan syarat harta bersama yang didapatkan selama perkawinan dengan istri yang pertama tidak boleh dibawa kepada perkawinan yang kedua. Ya. Kemudian keduanya membuat kesepakatan di atas kertas pakai nota materai tapi tidak didaftarkan. Sehingga selain tidak ada salinan, tidak ada otentik ya, legalitas dan lain sebagainya, si sang suami melanggar dengan menjual aset yang dimiliki dari hasil pernikahan yang pertama. Kemudian sang istri pertama tersebut bercerita kepada saya gitu ya, dan mengatakan memang perjanjian yang mereka buat hal tersebut tidak didaftarkan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Memang sulit di sana ya. Nah, ini menjadi hikmah ya. Peristiwa tersebut menjadi hikmah supaya tidak terjadi gitu ya kasus serupa. Nah, untuk perjanjian perkawinan ini misalkan terkait harta, jika kasusnya misalkan Anda sebelum menikah Anda sudah memiliki penghasilan, sudah memiliki harta bawaan yang tidak sedikit misalkan, begitu juga dengan suami atau suami itu punya harta masing, khawatir di kemudian hari masalah, maka sebelum pernikahan melakukan perjanjian perkawinan yang memisahkan mana harta yang dimiliki oleh harta yang dimiliki oleh istri. Dari hasil perkawinan tersebut juga bukan hanya bicara tentang harta yang dimiliki, juga hutang gitu. Misal calon suami atau calon istri sebelum pernikahan memiliki hutangnya yang cukup banyak, gaya hidup yang tinggi sehingga memiliki banyak hutang kredit yang cukup banyak, khawatir jadi Nah, itu juga bisa diatur di dalam perjanjian perkawinan. Bisa di next slide di sini ya, terkait harta benda, melindungi harta benda. Di sini ada manfaat perjanjian perkawinan. Next slide teh. Ya. Jadi adapun yang menjadi tujuan pasangan suami istri adalah melindungi harta benda. Bertujuan untuk hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh suami istri. Baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama maupun selama perkawinan berlangsung ataupun jika terjadi perceraian. Ya. Ini juga jadi hal yang penting untuk melindungi harta benda tadi ya. Karena kemarin pada diskusi yang bercerita tentang kepemilikan hukum perkawinan di Indonesia dikenal istilah harta bersama, tapi di dalam Islam tidak ada. Karena dalam Islam asas kepemilikan itu masing-masing suami dan istri. Gitu ya, masing-masing. Kalau dalam hukum perkawinan, harta yang dihasilkan selama perkawinan itu menjadi harta bersama. Tapi kalau hukum Islam ya masing-masing. Itu kenapa masing-masing? Sehingga kalau dalam hukum Islam nanti tidak akan jadi kebingungan saat pembagian waris. Salah satu meninggal dunia, karena masing-masing udah jelas miliknya yang mana. Seperti itu. Nah, kalau untuk harta bersama memang dalam hukum perkawinan Indonesia itu dibaginya menjadi 50-50% gitu. Bagi istri bekerja atau tidak bekerja, dia punya sumbangsi terhadap harta bersama. Seperti itu. Nah, ini kemarin juga ada sebuah colotehan dalam sebuah diskusi gitu ya di grup WhatsApp yang mengatakan bahwa bagaimana dengan seorang istri yang bekerja begitu, apakah ada hak suami? Ada.
Apalagi, nah ini juga penting bagi Anda yang akan menikah. Anda sampaikan setelah menikah mau apa. Misalkan Anda ingin tetap beraktivitas, Anda ingin tetap berkarir, disepakati. Jangan sampai hal tersebut justru akan menjadi konflik setelah pernikahan. Jika sudah disepakati sebelum pernikahan, saya ingin berkarir misalkan, saya ingin bagaimana itu disampaikan dan sudah disepakati, maka tidak menjadi pemicu konflik di kemudian hari. Tapi izin tersebut bukan menjadi suatu hal yang berarti Anda harus, karena saya sebagai suami sudah mengizinkan Anda, maka sebagian dari penghasilan Anda harus dibagi pada saya. Oh tidak, dalam hukum Islam tidak demikian. Ya. Jadi tetap, kenapa? Karena kewajiban nafkah itu ditanggungkan kepada suami. Oleh karena itu, antara hak kewajiban ini juga perlu diperkuat di dalam konsep pernikahan dan diketahui sebelum menikah. Gitu. Karena pada hakikatnya adalah kewajiban nafkah itu adalah kewajiban suami sepenuhnya. Oleh karena itu ketaatan istri pada suami sepenuhnya, kecuali jika di luar konteks ketaatan pada Allah, gitu ya. Besarnya tanggung jawab suami berbanding lurus dengan besarnya hak yang dimiliki suami. Begitu juga dengan istri. Misalkan besar kewajiban istri berbanding lurus dengan hak yang dimiliki. Jadi tidak bisa menjadi berubah gitu, karena istrinya yang berkarir maka kewajiban memberi nafkahnya jadi ke istri tidak ada, tetap konteksnya. Nah ini perlu diluruskan, pemahaman tersebut juga perlu diobrolkan sebelum pernikahan. Jadi apalagi kalau Anda sebagai laki misalkan calon istri Anda ingin tetap beraktivitas, itu juga perlu disepakati hal-hal yang perlu disepakati sebelum menikah supaya meminimalisir konflik setelah menikah, seperti itu. Nanti juga berpengaruh pada tadi harta. Nah, bagaimana dengan perempuan yang tadi menggunakan hartanya untuk keluarganya, itu bernilai sedekah, seperti itu, ya. Selanjutnya, tadi melindungi harta benda, bertujuan untuk melindungi secara hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh suami istri, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Jika terjadi perceraian, ini ya. Yang sering itu bermasalah itu adalah soal masalah harta bersama. Membebaskan dari kewajiban hutang pasangan. Jadi kalau ada perjanjian perkawinan itu yang tadi yang sudah saya sebutkan. Membebaskan suami atau istri dari kewajiban ikut membayar hutang pasangan berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan atau pasal 121 KUH Perdata. Harta bersama meliputi semua hutang yang dibuat oleh masing-masing suami istri. Baik sebelum perkawinan, setelah perkawinan. Bila pasangan Anda memiliki beban hutang yang tinggi, Anda ikut berkewajiban. Ya. Oleh karena itu, kalau sudah menikah, biasanya kalau Anda mau melakukan peminjaman dan itu harus ada persetujuan pasangan seperti itu. Ya. Nah, khawatirnya nanti terbawa hutang suami yang sebelum menikah itu terbawa. Nah, ini kalau ada indikasi hal tersebut, maka bisa dilakukan perjanjian perkawinan. Selanjutnya, pegangan mengatur hak dan kewajiban, ya. Tadi sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa depan rumah tangga mereka, baik mengenai pendidikan anak dan lain-lain. Misalkan bisa jadi memiliki rumah sebelum menikah dalam perjanjian perkawinan. Melindungi dari KDRT. Itu efek-efek konflik nanti ke KDRT. Nah, ini kasus nanti masuknya wilayah pidana. Seperti itu. Ini hal-hal yang perlu diantisipasi. Ya, hal-hal yang perlu diantisipasi dan diketahui pernikahan. Mungkin kita akan kembangkan dalam diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam bishawab. Enggak? Terima kasih Ibu atas materinya. Untuk Silakan. para peserta yang ingin bertanya, silahkan bisa hadir. Ibu, sebelum ke pertanyaan dari para peserta, saya juga ingin menanyakan Ibu, bagaimana kalau misalnya ada sepasang kekasih gitu ya, Ibu, mau menikah. Nah, terus tuh salah satunya udah ada niat gitu untuk konsultasi masalah nikah, tapi yang pasangannya itu belum tahu gitu kalau misalnya kalau nikah tuh lebih baik dikonsultasikan dulu. Padahal kan banyak banget tuh masalah-masalah yang perlu dikonsultasikan, kayak misalnya tadi masalah harta bersama. Karena kalau nggak dicatatkan misalnya itu nanti nggak ada bukti autentik, itu gimana Bu kira-kira? Begini, itu di menikah saja belum sudah ada ketidakamanan.
belum nikah itu udah ada ketidaksepahaman, itu juga perlu jadi pikiran bahwa akan mungkinkah yang bersangkutan itu menjadi apa namanya yang baik gitu ya, untuk ini perlu gitu. Kenapa saya sampaikan demikian? Gini, hal-hal sebelum menikah lihat apa namanya akhlaknya gitu ya, sebelumnya sudah mengenal bagaimana dia mendapatkan informasi, dia memutuskan permasalahan gitu ya. Karena saya punya rekan dulu itu saat sudah ada niat menikah, tapi pas cara menyelesaikan masalah sang laki-lakinya tuh dengan cara temperamen, mukul atau apa. Maka hal itu bisa menjadi gambaran mana setelah menikah. Seperti itu. Nah, ini juga perlu digarisbawahi ketika di awal sudah ada ketidaksepahaman di mana yang satu ingin membuka inilah ya ilmu gitu ya, membuka diri mendapatkan ilmu atau dan lain sebagainya, tapi yang satu tidak. Saya khawatir nanti malah jadi setelah menikah juga sulit karena pernikahan itu belajar terus. Ya, kita belajar menjadi suami, belajar menjadi istri, tidak berhenti gitu ya. Jadi belajar seumur hidup dalam pernikahan itu. Nah, kalau belajar itu harus open minded, jadi harus membuka diri untuk mendapatkan informasi. Nah, kalau kita sudah menutup diri dan mendapatkan informasi, saya khawatir. Jadi perlu diistikharahkan kalau ada yang demikian ya. Istikharahkan dulu gitu ya. Ya, ini harus jadi gambaran. Kenapa? Apalagi kalau perempuan. Karena kalau setelah menikah, perempuan itu kan harus taat pada suami. Bayangkan kalau suaminya tidak mau menerima informasi yang ini, dia akan menganggapnya menjadi sumber yang paling benar kan, misalkan seperti itu kan akan sulit nanti ke depannya. Ya, ini perlu diistikharahkan, dimusyawarahkan, dan dipertimbangkan lagi. Begitu ya. Oke, alam silakan. Pertanyaan dari Maya Herianti mengenai pinangan ketika calon suami bertanya hal maharnya tuh mau apa? Apakah jawaban yang pantas dan tidak memberi calon suami? Oke, menanyakan mahar. Mahar itu adalah hak istri, tapi dia tidak masuk ke dalam rukun syarat, tapi dia menjadi syarat wajib. Ya, mahar itu bagian juga nilai apa ya, sebagai simbolis di mana sang suami itu siap menanggung nafkah bagi istri. Jadi kenapa di awal udah ngasih mahar ya? Tandanya dia mampu untuk menghidupi istrinya kelak setelah pernikahan. Jadi nggak hanya sekedar simbolis ngasih mahar, setelah itu udah nikah nggak dinafkahin, nggak kayak gitu ya. Jadi mahar itu seperti itu. Itu sebagai bentuk pertanda di awal bahwa si laki-laki siap menafkahi istri dan anak-anaknya. Karena itu adalah hak istri ya, karena itu ada istri, maka sampaikan saja itu ya keinginannya ya. Selama hal itu tidak memberatkan. Kan tergantung kemampuan suami. Kalau suaminya mampu ngasih 100 gram logam mulia kan nggak ada masalah. Ya. Ya. Tapi diharapkan mahar itu sesuatu yang berharga dan sesuatu yang tidak mudah habis ya kalau bisa. Ya, yang bernilai ke depan seperti itu. Oleh karena itu dalam Islam juga dalam cerai itu ada istilah hulu ya, cerai tebusan, di mana sang istri mengembalikan mahar. Kan bayangkan kalau dia ngasih mahar cuman teh manis misalkan, bisa nggak? Bisa aja. Tapi nanti gimana pas hulu nanti kasihin 1 gelas teh manis gitu ya. Atau cuma ngasih mukena aja, nanti mukenanya udah dipakai kan, udah lusuh mesti dibalikin gitu. Nah ini penting ya, jadi menghargai perempuan juga mahar. Sampaikan saja, komunikasikan. Yang terpenting tidak memberatkan. Tidak boleh terlalu berlebihan, dan juga tidak boleh yang tadi tidak berharga. Kalau bisa yang berharga. Nah, itu simbolis ya, simbolis bahwa sang laki-laki siap menanggung nafkah sang istri. Alam silakan. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Seli Sintiawati. Izin bertanya, misalkan ada seorang lelaki yang sudah siap menikah dan wanita untuk menikah, akan tetapi si wanita tersebut belum siap dengan alasan ingin bekerja terlebih dahulu dan ingin membahagiakan orang tuanya dulu. Itu bagaimana ya, Bu? Oke, ini ceritanya laki-laki udah siap nikah, tapi ngajak perempuannya belum siap. Ya, simple aja, cari aja lah yang lain. Ya, cari aja yang lain.
ya, karena belum siap menikah gitu ya, karena belum siap menikah. Kalau dipaksakan nantinya khawatirnya saat terjadi konflik setelah pernikahan nanti si perempuan bilang begini, karena kan dulu kamu memaksa saya untuk nikah, saya kan belum siap gitu. Pernah ada kasus yang saya pernah hadiri persidangan ya dulu waktu zaman masih ya, ada mata kuliah hukum acara perdata ya. Harus nongkrongin di pengadilan agama. Nah, itu salah satu kasus ada siswi nikah mungkin perbedaan usianya yang cukup dengan suaminya. Suaminya menceraikan istrinya dengan alasan si istri suka main. Ya, suka main, terus diajak sholat berjamaah nggak mau. Ini susah diatur aja. Masih childish. Mungkin bisa jadi karena belum siap. Ya, ada yang sudah siap tapi belum siap jadi ibu. Ada yang diceraikan karena kondisinya si istri belum mau punya, karena belum siap jadi ibu. Nah, oleh karena itu kesiapan menjadi suatu hal yang penting. Saya yakin banyak akhwat solehah di luar yang sudah siap menikah dan menunggu pinangan Anda, gitu ya. Ya Bu, makasih. Kalau misalnya untuk konsultasi sendiri Bu, kira-kira kita nih yang ingin menikah kira-kira harus mengkonsultasikannya ke siapa ya Bu? Sebenarnya sebelum pernikahan secara peraturan itu ada khusus bimbingan pranikah itu di KUA. Ya, nanti kalau Anda akan menikah, mencatatkan pernikahannya ke KUA di awal, itu sebenarnya jadi hak calon mempelai ya untuk mendapatkan bimbingan perkawinan kayak semacam ceramah begitu ya dari pegawai pencatat pernikahan di KUA. Seharusnya memang ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Tapi bisa, kalau Anda sudah tahu kan Anda bisa nagih gitu ya, nanti pas daftar nikah, Pak ceramain saya dong gitu ya. Ya, saya ini mau konsultasi tentang apa misalnya, atau Anda mau melakukan perjanjian pranikah gitu ya. Pak, saya ini ada perjanjian pranikah, bagaimana saya harus mencatatkannya. Itu kan tugas mereka begitu. Itu udah menjadi haknya. Di luar itu, Anda bisa melakukan konsultasi ke banyak pihak dalam ini yang sesuai dengan bidangnya ya. Bisa ke ada lembaga-lembaga konsultan ya, atau ke ISFAL Institute juga bisa lah. Gitu ya. Kalau ke NISPI bisa mungkin ya. Oke, lanjut. Ibu, ini ada pertanyaan lagi dari Anissa Nurbalkis. Bu, bila ada lelaki yang sudah siap menikahi, namun si wanita menunda jawabannya karena ada lelaki lain yang sedang ia tunggu, apakah itu tidak masalah, Bu? Masalah ya. Kalau menurut saya mending Anda apa yang jelas-jelas saja ya, yang jelas-jelas saja. Pokoknya intinya tadi patokannya untuk mendapatkan jodoh itu adalah agama. Kalau laki-laki tersebut yang tadi sudah mengajukan pinangannya itu beragama baik dan kemudian setelah Anda istikharahkan petunjuknya justru baik-baik gitu ya. Tapi karena hawa nafsu Anda masih menunggu yang lain yang nggak jelas, ya nanti khawatir Anda akan kecewa di akhir. Begitu. Jadi intinya patokannya pada hadis Nabi. Ya. Jikapun misalkan setelah terjadi pernikahan, ya Allah, saya mendapatkan masalah pernikahan saya, tapi saya sudah berusaha dengan cara yang baik untuk mendapatkan jodoh itu ya. Setidaknya kita sudah bisa berhujjah pada Allah, sudah bisa melaksanakan pencarian pasangan itu dengan cara yang Allah ajarkan melalui Rasulnya begitu. Begitu, silakan. Baik Bu, ini ada lagi pertanyaan dari Raden Waldan. Bu, izin bertanya, untuk pernikahan di bawah umur apakah diperbolehkan dalam Islam? Apabila boleh, bagaimana pertanggungjawaban si suami yang masih di bawah umur? Apabila kasus seperti itu, bagaimana ya Bu? Terima kasih. Oke. Berarti berbicara tentang cakap hukum perkawinan. Dalam hukum Islam, cakap hukum untuk bisa melakukan perkawinan atau mukallaf itu ditandai dengan balik. Ya, sebenarnya dalam hukum Islam. Jadi kalau seseorang itu sudah balik secara biologis, mohon maaf, itu sudah siap untuk menikah. Itu dalam hukum Islam. Tapi bukan hanya bicara hukum kan, kita bicara yang lain. Islam tidak hanya mengatur syariat juga, tapi mengatur aspek lain. Ada aspek muamalah kan ya. Nikah nggak hanya bicara itu, tapi kan kita nanti bagaimana bertanggung jawab terhadap anak orang kan begitu. Itu dalam hukum Islam. Oleh karena itu ada istilahnya, ada hukum perkawinan di Indonesia. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, cakap hukum tadi untuk perkawinan adalah usia 19 tahun. Jika terjadi pernikahan di bawah usia 19 tahun, bisa tetap dilaksanakan, tapi harus mengajukan dispensasi perkawinan. Misalkan Anda usia 16 tahun, tapi udah punya pasangan dan udah ngebet nikah.
ya, tapi udah siap, Bu, saya kan punya warisan cukup banyak misalkan dan lain sebagainya. Atau Anda yang memang secara psikologisnya juga sudah cukup dewasa. Oleh karena itu ajukan saja dispensasi perkawinan supaya perkawinannya tidak hanya diakui oleh negara agama saja, tapi diakui oleh negara. Ya. Bisa menjadi contoh kasus misalkan yang pernikahan yang ramai yang kemarin-kemarin itu yang anaknya Ustaz almarhum Arifin Ilham itu ya. Alvin itu dia menikah di bawah usia 19 tahun. Oleh karena itu dia mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama, nanti hakim menilai, diwawancara aspek kedewasaannya, ya, aspek lain-lainnya diuji oleh hakim. Maka yang nanti kalau diizinkan nanti keluar suratnya, maka itu bisa didaftarkan ke KUA dan mendapatkan izin untuk menikah secara resmi. Begitu. Jadi kalau di bawah umur tadi ya tergantung, kadang orang di bawah umur, dalamnya di bawah umur 19 tapi udah dewasa dan sebagainya ya. Jadi kita nggak bisa menutup kemungkinan. Itu dalam Islam sebenarnya hitungannya mukallaf dalam Islam atau cakap hukum dalam Islam itu adalah balik. Itu di sana. Ya, walau alam. Silakan. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi, atau masih ada yang ingin bertanya, masih boleh, karena ya masih 3 boleh. menit ya. Ya, 3 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ini Bu, ada jawaban dari Raden Waldan, jadi lebih apa nih? Jadi lebih Bu, masalah yang tadi ditanyakan oleh Raden Waldan itu. Iya, jadi pokoknya patokan hukum itu kan untuk memberikan bingkai ya kepada manusia untuk bisa bertingkah laku sesuai dengan aturan. Ya, dalam Islam memberikan izin, tapi kan Indonesia ini kita negara Muslim, negara Sila, maka hukum yang berlaku adalah hukum perkawinan di Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia juga diambil dari nilai-nilai Islam, ya. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 juga di dalamnya banyak mengandung prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, di dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan di dalamnya juga banyak kaidah-kaidah hukum yang dibuat untuk bisa menghadirkan maslahat ataupun meminimalisir madarat. Kalau ingin menikah di bawah umur, kan, ya, karena orang yang dewasa saja menikah di akhirian, kasus-kasus ini, apalagi di bawah umur, khawatirnya kalau di bawah umur belum matang secara biologis, ya mungkin bisa saja, mohon maaf, matang dalam misalkan usia 17 tahun sudah bisa hamil misalkan gitu ya, tapi kan kondisinya mampu atau tidak gitu ya, secara kesehatan khawatirnya tidak kuat dan lain sebagainya. Yaitu untuk meminimalisir kemadorotan ya. Nah, oleh karena itu lebih baik tadi di usia-usia produktif, di mana usia 20 kalau saya tidak salah. Tadi untuk meminimalisir keguguran, aborsi dan lain sebagainya, ataupun meminimalisir tadi ke konflik-konflik yang dihadapi setelah pernikahan. Seperti itu. Tapi hukum hanya mengatur soal usia saja. Tapi cara menghadapinya nanti kan tergantung individu masing-masing. Oke, silakan. Selanjutnya. Sepertinya udah tidak ada pertanyaan lagi dari para hadirin pada sore hari ini, Bu. Oke, closing statement aja ya. Karena memang sudah tinggal 1 menit lagi ya. Oke. Untuk closing statement dari saya di akhir pertemuan kajian ahad seri ketiga ini, bahwa perlu diketahui oleh semua orang bahwa menikah itu perlu dibarengi dengan ilmu dan kesadaran hukum, ya. Karena kalau kita ilmunya sudah ada, setidaknya itu menjadi hal yang mengawal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita akan lebih berhati-hati, ya. Karena kita akan tahu konsekuensi ketika kita melakukan ini, konsekuensinya apa, ketika kita akan melakukan itu, apa konsekuensinya, dan akibat-akibat yang kita akan lebih melihat lebih ke depan, seperti itu, dibandingkan yang tidak mengetahui, seperti itu. Karena masalah pernikahan ini panjang, tidak hanya berbicara tentang laki-laki dan perempuan, tapi berbicara antara kedua keluarga besar, juga nanti keturunan yang akan dihasilkan dari pernikahan tersebut. Gitu. Jangan sampai kita menjadi bagian daripada permasalahan masyarakat Indonesia hari ini, ya.
tapi kita menjadi bagian daripada solusi dari negara kita ini. Dengan keluarga yang baik, pernikahan yang baik, gitu ya, kita memiliki generasi yang baik, maka itu menjadi bagian daripada ketahanan keluarga, juga termasuk nanti negara kita bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu harus mulai dari kita. Ya, ini sedikit yang saya baca tadi, ada seorang anak usia 8 tahun kleptomania di Kalimantan yang sampai kepolisian bingung ya, dinas sosial bingung gitu cara menangani, karena nggak mungkin usia 8 tahun harus dipenjara. Tadi kasih ke dinsos juga tangan. Ternyata dilihat sebelumnya anak tersebut itu sudah melakukan banyak kasus pencurian yang membingungkan warga, kenakalannya di luar nalar, yang berakibat dari kedua orang tuanya yang belum siap jadi orang tua. Ayahnya itu memberikan sabu-sabu ke dalam botol susu anak tersebut sejak usia 2 bulan. Jadi memang sudah terjadi gangguan di otaknya, sehingga yang seperti itu. Sekarang di usia 8 tahun sudah melakukan banyak hal yang membuat orang pusing seperti itu. Itu akibat dari tadi keluarga yang memang belum siap gitu ya, dan ayahnya di penjara, ibunya pun entah kemana. Nah, jangan sampai kita menjadi bagian daripada masalah-masalah masyarakat tersebut. Kita harus menjadi bagian dari solusi. Dan mulai dari mana? Mulai dari diri kita, mulai mendapatkan pasangan yang terbaik, terus kemudian kita membentuk keluarga yang baik dan baik untuk Indonesia, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu atas materinya pada sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi peserta pada Ahad Forum ketiga kali ini. Jangan lupa untuk mengisi absen. Absennya linknya ada di chatroom Zoom. Dan untuk sertifikat insya Allah akan segera dikirim. Boleh dinyalain kameranya dulu semuanya karena mau didokumentasiin. Oke, semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Materi juga akan dikirim ke WhatsApp group ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sebagai moderator pada sore hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah didokumentasikan, boleh live Zoom-nya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.